surat edaran Mahkamah Agung mengenai ada limitatif atau batas seseorang pengguna atau pecandu itu bisa direhabilitasi. Kalau berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung sampai dengan 2 kali. Menurut ahli, seperti apa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika? Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang membatasi gramasi, saya ulangi, yang membedakan penyalahguna dan pengedar berdasarkan gramasi itu bertentangan dengan hukum narkotika atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kenapa saudara ahli bisa mengatakan itu bertentangan? Karena tujuan dibuatnya undang-undang itu jelas, penyalahguna dijamin negara untuk mendapatkan upaya rehabilitasi. Kalau pengedar itu diberantas, berbeda tujuannya. Jadi kalau kita hubungkan dengan surat edaran Mahkamah Agung yang membatasi gramasi kepemilikan, itu saya katakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena pasal 127 ayat 1 tidak membatasi gramasi barang bukti yang ditemukan. Tidak berlaku di bawah sekian namanya penyalahguna, di atas sekian namanya pengedar. Baik, terima kasih saudara ahli. Saya mau bertanya kembali kepada saudara ahli. Surat edaran Mahkamah Agung yang kita sebutkan tadi itu kan sebenarnya merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang 35 Tahun 2009. Tadi saudara ahli mengatakan SEMA itu bukan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35, tolong dipahami. salah satu maksudnya, izin menulis. SEMA itu hanya peraturan yang surat edaran dari pimpinan kami yang hanya diterima Oh baik, terima kasih. Saya balik. Surat edaran Mahkamah Agung itu yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung itu adalah penerapan mengenai berkaitan salah satunya mengenai hukum narkotika. Nah, pertanyaan kami pada implementasinya, kalau tadi saudara ahli mengatakan itu adalah bertentangan secara hukum, sebelum kita mengatakan itu bertentangan kan harus ada judicial review. Baru Mahkamah Agung yang memutus bahwa itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Tapi tadi ahli mengatakan menurut pendapat ahli itu ada bertentangan. Jadi pertanyaan kami, menurut pendapat ahli, sebelum judicial review apa yang harus pendapat ahli apa yang harus dilakukan untuk implementasi dari Undang-Undang 35 tahun 2009 ini mengenai pecandu narkotika? Ya, dalam memeriksa pecandu atau penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan itu hakim harus proaktif. Karena hakim berdasarkan pasal 127 ayat 2 itu diwajibkan memperhatikan pasal 54. Pasal 54 itu mengenai taraf ketergantungan penyalahguna. Kalau yang bersangkutan tarafnya sebagai pecandu, maka yang bersangkutan wajib menjalani rehabilitasi. Siap, terima kasih saudara ahli. Selanjutnya menurut pendapat ahli, jika seseorang itu dikatakan sebagai pecandu, direhabilitasi, sudah pernah direhabilitasi, apakah ada kemungkinan pecandu itu melakukan atau dia ketergantungan lagi terhadap obat-obatan terlarang? Rehabilitasi adalah proses medis, jadi tergantung pada kondisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus di-assessment untuk mengetahui taraf kecanduannya. Dan ini adalah kewajiban hakim dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika. Apakah terdakwa kondisinya dalam ketergantungan narkotika atau tidak? Terima kasih saudara ahli. Selanjutnya, menurut pendapat ahli, bagaimana hukum internasional memandang hukum narkotika di dunia, seperti apa dibandingkan dengan negara Indonesia melakukan penegakan hukum terhadap pecandu narkotika? Konvensi Tunggal Narkotika menyatakan bahwa
kepemilikan narkotika baik untuk dikonsumsi drug user ataupun drug addict itu dilarang. Seluruh dunia dilarang, termasuk untuk diedarkan. Kalau diedarkan jelas itu hukumannya berat. Tapi kalau penyalahguna, hukumannya harus menggunakan pendekatan kesehatan. Itu hukum internasional. Nah, hukum internasional yang berasal dari konvensi ini menyebar ke negara-negara. Ada bagian negara yang memasukkan hukum narkotika dalam yurisdiksi hukum pidana, maka hukuman pidananya diganti dengan menjalani rehabilitasi. Negara-negara yang memasukkan hukum narkotika dalam yurisdiksi hukum administrasi, maka hukuman administrasinya diganti menjadi hukuman rehabilitasi. Intinya seluruh dunia ini dalam menangani perkara penyalahguna dan pecandu itu wajib dihukum atau menjalani rehabilitasi secara sendiri-sendiri atas kewajiban sendiri-sendiri. Selain Indonesia yang mengadili para pecandu atau pengguna narkotika, di negara lain kira-kira ada nggak? Ada. Jadi perkara narkotika masuk pengadilan itu memang benar. Bagi mereka drug user maupun drug pecandu itu masuk pengadilan benar, tapi bentuk hukuman dan proses pengadilannya dilaksanakan secara khusus. Pengadilannya namanya drug court. Kalau di Indonesia kira-kira pengadilan narkotika. Kemudian hukumannya narkotika, saudara Ali. Di Indonesia kan tidak ada badan narkotika, adanya pengadilan negeri kan. Nah, nanti apa kemudian ada pengadilan negeri kalau untuk undang ahli untuk mengadili perkara narkotika? Saya mengatakan berdasarkan hukum narkotika. Tapi kalau implementasinya ternyata diadili oleh pengadilan negeri, itu kenyataannya pasti penyalahguna dan pecandu masuk penjara. Karena pengadilan negeri itu hanya berwenang untuk mengadili perkara pidana dan perkara perdata. Pengadilan negeri hanya berwenang itu. Mestinya hukum narkotika itu diadili pengadilan khusus, yang pengadilan drug court, seperti pengadilan niaga, pengadilan korupsi, atau pengadilan hak asasi manusia. Karena memang asalnya dari konvensi. Jadi sumber hukumnya bukan dari pidana Romawi, bukan dari pidana Prancis, kemudian ke Belanda dan sekarang ke Indonesia, tapi berdasarkan konvensi tunggal 1961. Jadi hukum narkotika itu adalah hukum pidana progresif, di mana penegakan hukumnya terhadap penyalahguna bersifat rehabilitatif. Tidak boleh penyalahguna atau pecandu dilakukan penahanan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan. Dan hukumannya hakim wajib menghukum rehabilitasi. Terima kasih.